Satu-satunya asa tunggal putra tersisa, Anthony Ginting menggila di Orleans Masters 2026 setelah singkirkan wakil Taiwan dengan skor telak dalam 2 game. Halo Sobat Badminton, kembali lagi di saluran kesayangan kita semua. Hari ini kita akan membahas drama luar biasa yang terjadi di Perancis, tepatnya di ajang Orleans Masters 2026 yang penuh kejutan dan ketegangan luar biasa. Benar sekali kawan, suasana di sana benar-benar mencekam dan penuh emosi. Apalagi setelah kita melihat bagaimana perjuangan para wakil merah putih di hari kedua ini yang berlangsung hingga dini hari waktu Indonesia, di mana jantung para penggemar dipaksa berdegup kencang melihat skor yang sangat ketat. Kabar yang paling mengguncang dan menjadi pusat perhatian tentu saja datang dari sektor tunggal putra, di mana sosok Anthony Sinisuka Ginting kini secara resmi menjadi satu-satunya harapan kita semua untuk meraih gelar juara setelah perjuangan Mohzaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed harus terhenti dengan cara yang cukup menyesakan di babak 32 besar. Benar-benar sebuah drama yang tak terduga. Padahal kita semua berharap sektor tunggal putra bisa mengirimkan lebih banyak wakil ke babak selanjutnya. Namun realita di lapangan berkata lain, karena lawan-lawan yang dihadapi pun bukan pemain sembarangan, terutama lawan dari Jepang yang memang sangat ulet. Mari kita bedah lebih dalam pertandingan yang dilakukan oleh Ginting. Dia berhadapan dengan Liao Juofu dari Taiwan dalam sebuah laga yang bisa dibilang seperti sebuah perjalanan melintasi badai di game pertama, namun berubah menjadi jalanan yang sangat mulus di game kedua yang berakhir dengan skor 22-20 dan 21-5. Wah, skor di game kedua itu benar-benar gila. Hanya memberikan 5 poin saja kepada lawan adalah bukti nyata betapa Ginting sedang dalam mode menyerang yang sangat mematikan. Dia seolah-olah tidak memberikan nafas sedikit pun bagi pemain Taiwan itu untuk mengembangkan permainannya sendiri. Padahal kalau kita lihat di game pembuka, Liao Juofu sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit, bahkan memaksa skor seimbang terus bertahan sampai angka 10-10. Bahkan, Ginting sempat tertinggal tipis saat netting tipisnya tidak mampu melewati net sehingga memberikan poin cuma-cuma bagi lawan. Itulah kualitas Ginting sebagai juara Asia satu kali. Dia tidak panik meskipun sempat terpojok saat lawannya mencatatkan game point dengan skor 20-19. Dia justru tampil semakin ciamik dengan ketenangan luar biasa dan berhasil mencuri 3 poin beruntun untuk merebut kemenangan di game pembuka yang sangat dramatis itu. Keajaiban itu berlanjut di game kedua kawan. Ginting tampil sangat cemerlang dengan memimpin jauh 11-2 pada saat interval game kedua. Dia seolah-olah sudah menemukan semua kunci pertahanan lawan dan membongkarnya tanpa ampun melalui smash-smash keras yang sangat akurat ke arah garis lapangan. Sementara Ginting sedang berjaya di lapangan 3, di saat yang hampir bersamaan di lapangan 2, juniornya yaitu Ubed sedang berjuang mati-matian melawan raksasa asal Jepang bernama Yushi Tanaka yang merupakan juara Swiss Open 2026. Sebuah tantangan yang sangat berat bagi pemain muda kita. Ubed sebenarnya sempat memberikan harapan besar di awal laga setelah kedudukan sama kuat hingga angka 4-4. Namun sayangnya, Tanaka mulai memperlebar jarak keunggulan selisih 5 poin setelah interval dengan skor 14-9 yang membuat Ubed semakin tertekan secara mental. Sayang sekali ya, padahal Ubed yang merupakan kampiun Thailand Masters ini sudah berusaha keras mengembalikan smash silang tajam yang dilepaskan oleh Tanaka. Namun sayangnya, Tanaka tetap bisa memperlebar keunggulan setelah smash keras dari Ubed justru seringkali hanya menabrak net sendiri. Kurangnya fokus dan kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan Ubed membuat Tanaka mendapatkan game point dengan keunggulan yang sangat nyaman, yaitu 20-12. Meskipun sempat terjadi 3 kesalahan beruntun dari lawan, namun dorongan bola dari Ubed yang memanjang keluar akhirnya mengakhiri perlawanannya di game pertama. Dan di game kedua pun, situasinya tidak jauh berbeda. Ubed masih saja kesulitan melawan dominasi Tanaka setelah tertinggal 5 angka pada saat interval. Dia akhirnya menyerah setelah hanya mampu menambah 5 poin lagi, sampai Tanaka mencapai poin kemenangan di angka 21-11. Kekalahan Ubed ini tentu menjadi catatan penting, namun kemenangan Ginting menjadi pelipur lara yang sangat manis bagi kita semua. Apalagi dia kini menyusul 6 wakil Indonesia lainnya yang telah terlebih dahulu memastikan diri lolos ke babak kedua ajang World Tour Super 300 yang sangat bergengsi ini.
Jangan lupa juga Sobat Badminton, ada 2 wakil ganda campuran kita yang tampil perkasa hari ini, yaitu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, serta pasangan Dejan Ferdinand Syah dan Bernardine Anindya Wardana, yang juga berhasil lolos ke babak kedua Orleans Masters 2026 setelah melewati perjuangan yang sangat luar biasa melelahkan. Amri dan Nita harus bermain 3 game yang sangat melelahkan melawan pasangan Thailand dengan skor 17-20, 21-18, dan 21-16. Sementara Dejan dan Bernardine dengan 2 game langsung atas wakil India dengan skor 21-14 dan 21-18. Luar biasa sekali semangat juang mereka, apalagi sebelumnya sudah ada 4 wakil kita yang lolos di hari pertama tanpa harus bersusah payah berlebihan, termasuk 2 wakil ganda putra yaitu Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana, serta pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang siap memberikan kejutan di babak 16 besar nanti. Di sektor ganda putri juga jangan sampai kita lewatkan. Ada pasangan Febriana Dwi Puji Kesuma serta Melisa Trias Puspitasari serta Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum yang lolos tanpa berkeringat karena mendapatkan keuntungan tertentu. Ini benar-benar peluang besar bagi Indonesia untuk membawa pulang gelar juara dari Perancis. Namun tantangan besar menanti Ginting di babak 16 besar hari Kamis besok. Dia akan berhadapan dengan unggulan pertama asal Taiwan lainnya, yaitu Chou Tien-chen. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Ginting, apakah dia mampu terus melaju sendirian sebagai satu-satunya harapan tunggal putra kita atau tidak. Pertandingan melawan Chou Tien-chen pasti akan sangat emosional dan penuh dengan rally-rally panjang yang menguras tenaga. Kita semua harus memberikan dukungan penuh melalui doa dan semangat agar Ginting bisa tampil maksimal dan mengamankan tiket ke babak perempat final yang dijadwalkan pada hari Jumat nanti. Pastikan kalian semua tidak meninggalkan jadwal siaran langsungnya yang akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ayo kita penuhi kolom komentar dengan dukungan untuk para atlet kita yang sedang berjuang di luar negeri sana untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, Sobat Badminton, menurut kalian semua nih, mampukah Anthony Ginting mengalahkan Chou Tien-chen dan melaju terus hingga ke tangga juara Orleans Masters 2026? Ataukah langkahnya akan terhenti oleh tembok kokoh dari Taiwan tersebut? Tuliskan pendapat dan analisis kalian di bawah ya. Sampai jumpa di update hasil pertandingan selanjutnya. Jangan lupa, tetap dukung bulu tangkis Indonesia dimanapun mereka bertanding. Salam olahraga, dan semoga Indonesia bisa menyapu bersih gelar juara di turnamen kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, Sobat Setia semua. Kebangkitan sang mantan ranking 2 dunia, Anthony Ginting, sukses guncang jagat bulu tangkis setelah meroket tajam di peringkat terbaru BWF. Benarkah ini sinyal bahaya? Selamat datang kembali di saluran kita para pecinta tepok bulu sejati. Kabar yang sangat menggembirakan datang dari rilis terbaru peringkat dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Wah, ini benar-benar berita yang sudah sangat dinanti-nantikan ya. Sosok Anthony Sinisuka Ginting yang merupakan idola banyak orang akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Pergerakan posisinya di papan klasemen dunia kali ini benar-benar mencuri perhatian banyak pihak. Tepat sekali. Kalau kita melihat data yang baru saja dirilis, Ginting kini sudah tidak lagi berada di luar 50 besar dunia. Berdasarkan pembaruan ranking terbaru, ia berhasil melesat naik ke posisi ke-47 dunia. Ini adalah lonjakan 4 peringkat yang sangat krusial jika kita melihat persaingan yang begitu ketat di sektor tunggal putra saat ini. 4 peringkat itu mungkin terdengar sedikit bagi orang awam, tapi bagi pemain di level elit seperti Ginting, setiap poin sangatlah berharga. Apalagi kenaikan ini didapat setelah penampilan solidnya di ajang Swiss Open 2026 yang baru saja usai. Poin-poin dari turnamen itu terbukti menjadi pendongkrak utama posisinya saat ini. Betul, kita semua tahu betapa beratnya perjuangan Ginting beberapa bulan terakhir ini. Dia sempat mengalami masa-masa sulit akibat cedera yang cukup mengganggu performanya di lapangan. Bahkan, posisinya sempat merosot hingga ke peringkat 51 dunia. Sebuah posisi yang tentu saja tidak biasa bagi pemain sekaliber dia. Benar,
Inkonsistensi hasil di berbagai turnamen awal tahun memang sempat membuat banyak penggemar merasa khawatir. Namun, progres yang kita lihat sekarang adalah angin segar yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa kerja kerasnya di masa pemulihan mulai membuahkan hasil yang nyata di atas lapangan hijau. Menariknya lagi, tren positif ini bukan hanya terjadi dalam 1 pekan terakhir saja loh. Ginting secara bertahap mulai merangkak naik dari posisi terbawahnya selama masa keterpurukan kemarin. Sinyal ini menunjukkan bahwa ia perlahan tapi pasti sudah kembali ke jalur kompetitif yang seharusnya ia tempati. Dan jangan lupa, bukan hanya Ginting yang sedang berjuang keras di sektor tunggal putra. Indonesia juga punya pahlawan lain di sektor tunggal putri yang tetap menunjukkan kelasnya. Putri Kusuma Wardani misalnya, ia masih sangat tangguh mempertahankan posisinya di peringkat ke-6 dunia. Konsistensi putri ini benar-benar luar biasa dan layak kita apresiasi setinggi-tingginya. Betul sekali, stabilitas putri di peringkat elit dunia menjadi bukti bahwa sektor tunggal putri Indonesia tetap kompetitif di level internasional yang sangat tinggi. Dinamika persaingan di awal tahun 2026 ini memang sangat padat dan menuntut fisik serta mental yang luar biasa kuat dari para atlet kita. Kembali ke topik Ginting, kenaikan peringkat ini tentu saja menghidupkan kembali harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semua rindu melihat wakil kita berdiri di podium tertinggi sektor tunggal putra di turnamen-turnamen besar mendatang. Dengan pengalaman dan kualitas teknis yang ia miliki, peluang untuk menembus 10 besar dunia masih sangat terbuka lebar. Kuncinya sekarang tinggal bagaimana Ginting bisa menjaga konsistensi permainannya di turnamen-turnamen berikutnya. Jika ia mampu mempertahankan fokus dan kondisi fisiknya tetap bugar, bukan tidak mungkin momentum ini akan menjadi titik balik yang sangat bersejarah bagi karirnya di tahun ini. Saya sangat setuju. Kita sering melihat bagaimana seorang pemain papan atas membutuhkan satu momentum kecil untuk meledak kembali. Kenaikan 4 peringkat ini bisa jadi adalah pemicu semangat yang ia butuhkan untuk kembali menantang pemain-pemain raksasa di papan atas dunia. Bayangkan saja, jika tren positif ini terus berlanjut secara konsisten, Ginting bisa segera kembali menjadi ancaman nyata bagi para pemain unggulan dari negara lain. Indonesia sangat membutuhkan kehadirannya dalam performa terbaiknya untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan besar yang sudah di depan mata. Ranking terbaru BWF kali ini memang memberikan gambaran yang sangat menjanjikan bagi masa depan bulu tangkis kita. Kenaikan peringkat para atlet seperti Ginting menunjukkan bahwa regenerasi dan semangat juang di level dunia masih bisa kita hadapi dengan rasa optimisme yang sangat tinggi. Kita juga melihat ada banyak pergerakan lain di daftar peringkat dunia kali ini, baik yang naik maupun yang turun. Persaingan global benar-benar tidak memberi ruang untuk bersantai sedikit pun. Namun, fokus kita hari ini tetap pada kembalinya sang bintang tunggal putra ke performa terbaiknya. Ya, mari kita terus berikan dukungan terbaik untuk Anthony Ginting dan seluruh penggawa merah putih lainnya. Perjalanan menuju puncak dunia memang tidak pernah mudah, tapi dengan dukungan doa dan semangat dari kita semua, tidak ada yang mustahil untuk dicapai oleh atlet-atlet kebanggaan kita. Akhirnya, berita hari ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Meskipun jatuh, Ginting membuktikan bahwa ia punya mental baja untuk bangkit kembali. Terus pantau perkembangan terbaru dunia bulu tangkis hanya di sini, karena drama di atas lapangan masih akan terus berlanjut dengan kejutan-kejutan lainnya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan mari kita nantikan aksi-aksi memakau dari para pahlawan olahraga kita. Tetap semangat, dan salam olahraga untuk seluruh pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada. Kemenangan demi kemenangan pasti akan kembali ke genggaman kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti jadwal turnamen mendatang, karena poin-poin penting masih akan terus diperebutkan. Setiap pertandingan adalah langkah penting bagi Ginting untuk segera kembali ke jajaran elit 10 besar dunia yang sangat kompetitif itu. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa lagi.